Lima Jawa akan diberikan oleh Tuhan kepada gereja. Pekerjaan apostolik adalah dimensi untuk membangun kerajaan Tuhan di setiap bumi. Jadi hanya orang rajanya dan bangsanya menghormati Allahnya dunia. Ya, itu namanya gereja yang betul. Di gereja nggak hanya sekedar tempat kebaktian, tapi melatih orang-orang untuk siap menjadi calon pemimpin bangsa. Yes, amin. Di sini kita bisa melihat ada gambar mahkota. Kenapa mahkota? Karena kita punya tema royal mentality. Lalu di sini disebut royal mindset. Sama saja ya, karena itu tentang mentalitas ini pola pikir. Ya, kalau pola pikir masih hanya kerangka berpikir. Tapi kalau mental sudah menjadi karakter. Ya, jadi kenapa mahkota? Karena bicara tentang royal, kerajaan. Royal itu adalah kerajaan. Kerajaan apa pula ini Pak? Kita kan sudah ada ini. Karena Mazmur berkata Tuhan yang menetapkan batas-batas sebuah bangsa. Gak bisa digeser kalau bukan seizin Tuhan. Ya, Indonesia pun dengan 38 provinsi sekarang ya, itu pun sudah ditetapkan oleh Tuhan. Batas-batasnya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, jadi penguasa dari semua pemerintahan yang ada di dunia ini adalah kerajaan anaknya Yesus Kristus. Ya, tapi nggak nampak Pak. Iya, nggak nampak. Tapi semua presiden ada dan raja yang ada itu ditentukan oleh Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kerajaan anaknya itu adalah nanti akan dinyatakan ya lewat kerajaan 1000 tahun di bumi. Tapi sampai hari ini dan seterusnya, ya, semua kerajaan pemerintahan itu dikendalikan oleh Raja di atas segala raja. Namanya adalah Yesus Kristus. Amin. Raja di atas segala raja. Walaupun ya Pilatus membuat ejekan di salib Yesus dengan istilah Imbri. Ya, Yesus Nazaret, raja orang Yahudi. Sebenarnya itu ejekan. Tapi Pilatus mengakui bahwa dia adalah Yesus adalah raja. Karena ketika Pilatus berkata, bukankah aku berkuasa untuk memberikan hukuman untuk menyalibkan engkau? Yesus bilang, yang kau punya ini diberi oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak beri, maka kau tidak akan berkuasa. Lalu dia berkata, kalau kau raja, katakanlah dirimu. Yesus bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi kita bicara tentang kerajaan. Kamu tahu bahwa Alkitab itu semua ada pola tentang semua yang ada. Bahkan Papa menjadi pebisnis belajar dari Alkitab. Ya, makanya Tuhan juga melihat dan Bapak juga mulai melihat bahwa menyiapkan calon pemimpin itu juga itu karena yang ada di dalam Alkitab. Jadi katakan bahwa Alkitab itu adalah ya buku kehidupan. Alkitab itu adalah buku kehidupan. Rahasia aspek kehidupan yang ada di dunia ini sudah dituliskan di dalam Alkitab. Perlu seseorang yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk membukakannya supaya itu bukan lagi rahasia tetapi menjadi pola di dunia ini. Pola di pemerintahan, pola di bisnis, di politik, di media, dan seluruh aspek
tertulis di dalam Alkitab. Tertulis dalam Jadi Alkitab. jangan berpikir bahwa Alkitab itu sudah jadi. Tidak, semua ada tertulis di situ. Ya. Bahkan kemarin Menteri Keuangan kita mengambil konsep tentang pajak dari Zakheus, bahwa sebagian pajak itu harus dikembalikan kepada orang miskin. Ya, jadi itu konsep, karena salah satu anggotanya ya itu adalah dari Kristen, jadi dikajarkan. Baik, jadi tema kita adalah royal mentality. Apa yang sedang kita mau bangun? Membawa pemimpin atau visioner untuk berjumpa dengan raja pemimpin atau raja visioner, untuk sampai di istana kerajaan. Bukan di istana sebagai tukang sapu, tukang pel, bukan apa merendahkan tugas ini. Tapi istana memerlukan orang-orang yang dipakai untuk kemaslahatan hidup orang banyak, atau yaitu mewujudkan sila yang kelima. Apa sila yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Haleluya. Jadi pemimpin atau presiden kita itu perlu orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menggali potensi yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah belajar ini selama 3 minggu, bagaimana seorang pemimpin ya, lalu dia atau disebut visioner. Nah, saya kasih istilah-istilah itu supaya kamu mulai terbiasa, amin, untuk berjumpa dengan raja pemimpin, ya, di mana? Di istana kerajaan. Oke, nah itu kita sebut, makanya ini adalah sudah nugra apostolic camp. Ya, ini adalah apostolic camp yang sudah yang kedua sejak Bapak kasih istilah ini. Ya, oke. Apa role model kita? Kita lihat dulu, ini role modelnya. Kita sudah belajar 3 minggu ini. Mama lihat, bisa lihat. Oke, kita sudah belajar dalam 3 minggu ini, yaitu Yusuf menjadi penguasa di mana? Di Mesir. Apakah Yusuf orang Mesir? Bukan. Yusuf orang Israel, atau lebih apanya disebut orang Ibrani. Dulu belum ada Israel. Israel itu istilah setelah Yakub bergumul dengan Tuhan di tepi sungai Yabok. Lalu namanya Yakub diganti menjadi Israel. Israel artinya adalah pangeran. Jadi cocok dengan royal, kerajaan. Ya, jadi Yakub itu adalah pangeran kerajaan. Maka dia melahirkan 12 anak. Anak yang ke-11 adalah Yusuf. Ya, perjalanan Yusuf ke Mesir bukan hal yang mudah. Dimulai ketika prosesnya, dimulai ketika dia selesai bermimpi. Nah, katakan sama-sama dengan Bapak, proses Yusuf dimulai ketika Tuhan memberi mimpi. Dua kali Yusuf bermimpi, maka proses hidupnya untuk menjadi pemimpin sudah dimulai. Reaksi yang pertama yang dia terima, abang-abangnya iri dan membenci dia. Dimulai dari ketika dia mulai bermimpi. Nah, banyak orang bermimpi nggak ada yang iri. Ya kan? Makanya tukang cendol bermimpi nggak ada irinya. Karena mimpinya bukan dari Tuhan. Kalau mimpimu dari Tuhan, maka proses pasti dimulai. Nah, kita belajar dari Yusuf. Katakan, Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Role model kita hari ini adalah
Yusuf. adalah Yusuf. Apa artinya role model? Pola. Hah? Contoh atau pola, ya. Jadi kita belajar dari Yusuf di sini. Walaupun di sini ada juga namanya Yusuf, ya. Yusuf Anis, ya. Ada juga tukang beca namanya Ucu, ya. Ya, tapi bukan itu yang Bapak maksud. Jadi kita sekarang melihat Yusuf di Mesir. Haleluya. Amen. Kamu siap? Yes. Kamu siap? Amin. Kalau kamu gak siap, kamu akan hanya punya catatan. Tapi kalau kamu siap, maka mindsetmu, pikiranmu akan diubah hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Jaga ketertiban, jaga tanggung jawab nyawamu, tapi juga harus pulang dari tempat ini sudah menerima banyak daripada. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, mari kita lihat dulu ayat yang pertama di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 sampai 18. Roma 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Ya, harus konsentrasi ya. Baik, kita lihat dulu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ini pemimpin di hadapan Tuhan, dia dihormati, di hadapan manusia juga dia dihormati. Haleluya. Di hadapan Tuhan Yusuf berkenan. Kenapa dia berkenan? Di mana saja ada dia, selalu sukses apa yang dikerjakan. Itu namanya orang yang dikenal oleh Tuhan. Ya, makanya disebut di sini. Kenapa saya sebut apa namanya royal mindset atau royal mentality? Papa sedang mengajarkan kepadamu bahwa mental kerajaan itu berbicara tentang kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah, ingat, bukan soal makanan dan minuman. Nah, ini kan yang dicari orang, gajinya, jabatannya, uangnya, ya kan? Ini yang dicari banyak orang. Ingat, kerajaan Allah bukan soal uang, jabatan, posisi, menterinya, ya bisnismu, bukan, katanya. Ya, tapi soal, katanya, hal kebenaran, ya, terus damai sejahtera, kemudian dan sukacita oleh Roh Kudus. Dari sini kita ambil 3, ya, ya. Kemudian katanya di sini bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Barang siapapun yang hidup di dalam mental kerajaan ini, ingat katanya, siapapun melakukan konsep mental kerajaan ini, katanya, maka dia akan berkenan di hadapan Allah dan dihormati manusia. Kenapa? Karena dia sedang melayani Kristus. Amin. Jadi ingat,
Kalaupun nanti suatu saat apa yang Papa ajarkan ini dan mimpi yang Papa ajarkan ini kepadamu terjadi di dalam hidupmu, ingat kamu bukan untuk memperkaya diri, kamu bukan untuk membuat supaya namamu tenar, walaupun itu suatu saat bisa jadi bonus, tapi supaya kau tahu bahwa kau harus melayani Kristus Yesus di atas negerimu, di atas bangsamu. Haleluya. Papa juga bisa berdiri di sini bukan karena hanya kalian, tapi karena saya melayani Kristus di atas negeri ini. Tanggung jawab Papa adalah menyiapkan calon pemimpin-pemimpin hebat, visioner yang bisa melihat bahwa mereka bukan kaleng-kaleng, tapi mereka punya kapasitas dari kerajaan. Amin. Halo. Katakan amin saja. Haleluya. Amin. Jangan diam. Kalau diam nanti jadi pesulap. Tapi sulap, ya. Coba, ada berapa warna di matanya? 2. Ya kan? Pesulap, yang hitam dihilangkan, yang putih yang keluar. Alias ngantuk. Ya, bilang karena dirinya, jangan jadi pesulap. Jangan jadi pesulap ya. Maka harus respon. Amin. Bukan soal benar atau salah, tapi respon. Amin. Responmu menentukan. Amin. Haleluya. Katakan kanan kirinya, bukan soal salah atau benar. Bukan soal salah atau benar. Bukan soal benar atau salah. Bukan soal benar atau salah. Tapi respon. Immanuel, tapi respon. Harus memberi respon. Amin. Ya, kemudian 1 Korintus 4 ayat ke-20. Ya, kita baca dulu. Sama ini judulnya di atas. 1, 2, 3 ya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, Tetapi dari kuasa. Mental kerajaan itu bukan cuap-cuap, bukan omon-omon, bukan babi banyak bicara maksudnya. Ya. Bukan asbun asal bunyi, ya, bukan banyak ngomongnya, bukan, tapi apakah perkataannya berkuasa, apakah hidupnya berkuasa, apakah hidupnya berpengaruh, apakah hidupnya menginspirasi, apakah hidupnya membuat sesuatu yang dia bisa ciptakan supaya orang lain bisa menikmati manfaatnya. Ini tentang kuasa. Ya. Jadi Papa ajarkan kepadamu hari ini bukan soal omong-omong, bukan soal banyak bicara, bukan soal banyaknya ya yang dia ngomong dengan kesombongannya, tapi ini bicara tentang kuasa. Kuasa di sini bukan soal banyaknya uangnya, bukan bertingginya jabatannya, bukan soal hartanya melimpah, bukan karena soal hanya bisnisnya sukses, bukan, tapi apakah yang Tuhan beri kepadamu itu berkuasa mengubah kehidupan banyak orang. Apa tujuan Papa membangun sekolah ini? Tujuannya adalah untuk mengubah kehidupan banyak orang. Halo. Amin. Semua pembina dan guru konsentrasi, beri saya juga respon. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Harus bantu supaya itu juga saya selalu mencari bejana kosong. Mana ada bejana kosong, di situ Tuhan akan mencurahkan. Haleluya. Amin. Amin. Jadi maka tetap konsentrasi, tetap bangun rohnya ketika ada di sini. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya berharap juga panitia juga lebih banyak datang ke sini. Walaupun ada tugas masak, tetapi tetap begini saja supaya bisa dapat lebih banyak. Ya. Amin. Guru-guru yang lain kalau udah keluar jangan lengket saya. Ya, karena ini tidak bicara hanya untuk mereka, tapi konsep berpikir harus didapat. Masuk juga pembina-pembina dan juga yang disebut pembina mudanya harus bisa menangkap. Amin. Haleluya. Amin. Jadi ini bukan soal omong-omong, tapi ini soal kuasa. Haleluya. Apa itu pemimpin-pemimpin? Apa itu
pemimpin visioner, pemimpin yang bisa berpengaruh di atas bangsa dan dunia. Haleluya. Kamu tahu Yusuf adalah pemimpin yang berkuasa di Mesir, tapi berpengaruh ke seluruh dunia. Amin. Halo. Amin. Halo. Amin, Pak. Jangan bicara-bicara. Konsentrasi saja di sini. 4 hal tentang mindset kerajaan yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, mentalitas kerajaan. Yang pertama adalah sebutkan, baca. Halo. Satu. Hidup dari kebenaran Allah. Semua. Satu. Hidup dari kebenaran Allah. Oh, termasuk gurunya dan pembinanya. Satu. Hidup dari kebenaran Allah. Haleluya. Amin. Jadi yang pertama adalah mental kerajaan yang mau kita bahas adalah hidup dari kebenaran. Amin. Ya, hidup dari kebenaran Allah. Nah, ini penting karena kalau kamu tidak hidup dari kebenaran Allah, maka kamu akan hidup dari dunia. Kalau kamu hidup dari dunia, maka kamu akan menjadi pemimpin seperti dunia. Dunia itu kita lihat sekarang banyak pemimpin-pemimpin itu hasil kekayaannya dari korupsi. Ya, kita dengar hari-hari ini ya sampai ada di TV ya itu apa namanya istilahnya itu ya korupsi apa istilahnya itu liga korupsi. Apa ya? Ya, liga korupsi. Dan sudah akan muncul sebentar lagi satu lagi yang datang, yaitu saya tadi baca tentang apa, tapi saya nggak bisa mendahului. Itu juga lagi diselidiki. Hampir sama juga nilainya dengan pertama. Orang yang jujur, tidak takut miskin, ya, tetapi orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah. Amin. Amin. Kita baca dulu di Alkitabmu, Yesaya 32. Yesaya 32. Ini sudah mantap. Ya. Jangan kau bilang di perjanjian Linggarjati. Akibatnya adalah ketenangan dan ketenteraman. Amin. Haleluya. Yes. Makanya mindset yang pertama dari mentalitas kerajaan adalah dia harus hidup dari kebenaran Allah. Yes. Hidup dari kebenaran Allah yang Amin. sejati. Hidup dari kebenaran. Amin. Amin. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Haleluya. Akibatnya adalah ketenangan dan ketenteraman. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan itu durasinya selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Bahasa Belgianya saleleng nileleng. Ya. Kalau bahasa Prancisnya rasa lala. Oke? Ya, rasa lala selama-lamanya. Ini kamu harus bisa lihat. Kalau kamu ingin menjadi pemimpin hebat, kalau kamu ingin menjadi pemimpin yang menjadi visioner, yang akan membawamu ke istana, kau harus hidup dari kebenaran. Kalau kau tidak hidup dari kebenaran, pemimpin seperti ini akan mudah dibeli oleh uang yang ada di koper. Ketika disorong, langsung menjadi koruptor. Ya. Halo. Mira. Bapak datang kepadamu Mira. untuk memberikan fondasi bahwa
bukan soal hanya kamu sekolah, tapi Papa bawa sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Amin. 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 Katakan amin. Haleluya. Kau tidak menjadi pesulap. Ya. Ya. Kau ada di sini supaya kau mengerti bahwa kebenaran adalah untuk membawamu sampai kepada istana. Bukan hanya kebenaran yang namanya kau hanya ketahui, tapi kebenaran yang harus menjadi mindset mentalitas. Apa itu kebenaran? Nah, ini pertanyaan. Apa itu kebenaran, Pak? Haleluya. Mari kita lihat dulu apa itu kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 6. Kita buka dulu ayat-ayatnya ya. Apa itu kebenaran? Yohanes 14 ayat 6. Apa itu kebenaran? Ya, sejenis cimpalan gitu. Ya. Kita baca dulu Yohanes 14 ayat 6. Kalau nggak bisa bermain di dua layar ya, Pak Andre. Ya, harus dilatih. Ya, hanya tidak melompat, lock gitu. Oke, Yohanes 14 ayat 6. Mari kita baca dulu. 1, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Pertanyaannya, apa itu kebenaran? Dari ayat ini apa itu kebenaran? Yesus Kristus. Yesus adalah kebenaran. Karena dia sendiri yang ngaku, I am the way, I am the truth, and I am the life. Haleluya. Aku jalan, aku kebenaran, akulah kehidupan. Mengenai jalan katanya, satu-satunya jalan. Yes. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui jalannya aku. Ya. Amin. Hanya Yesus jalan kepada Bapa. Ya. Hanya Yesus jalan sampai ke surga. Ya. Ya. Jalan ke Roma banyak. Ya. Kau kan jalan ke Roma kan? Hanya banyak jalan ke Roma. Tapi jalan kepada Bapa hanya satu. Siapa? Yesus. Jalan untuk membawa aku juga menjadi pemimpin hebat hanya satu, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tapi dia kebenaran. Haleluya. Makanya tadi mentalitas kerajaan adalah hidup dari kebenaran. Amin. Berarti kalau disebut hidup dari kebenaran, kebenaran itu adalah Yesus. Berarti maksudnya di sini role modelmu hanya Yesus. Yes. Role modelmu adalah Yesus. Ya. Gimana mungkin Pak melihat Yesus lalu menjadi seorang pemimpin, jadi presiden? Yes. Elin. Kalau kau belajar tentang ini, kamu akan melihat apa yang Bapak lihat. Amin. Amin. Yesuslah jalan. Yesuslah jalan. Akan Yesuslah jalan. Yesuslah jalan. Satunya jalan Satu-satunya jalan kepada Bapa. kepada Bapa. Satu-satunya jalan Satu-satunya jalan untuk sampai ke istana pemimpin. istana pemimpin. Haleluya. Amin. Yang kedua, Yesuslah kebenaran. Yesuslah kebenaran. Pemimpin yang hebat Pemimpin yang hebat hidup dari kebenaran. hidup dari kebenaran. Haleluya. Amin. Hidup dari kebenaran. Amin. Hello. Kasih lagi Bapak ayat lain. Yohanes 1 ayat 17.
dulu ya literasinya. Amin. Kita buka dulu literasi. Kita baca. Amin. 1, 2, 3 ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Apalagi jalan, kebenaran, dan hidup. Sekarang kasih karunia datangnya dari Yesus. Papa nggak bahas kasih karunia, nanti akan kita bahas tentang kasih karunia. Ya, berarti apa itu kebenaran? Yang pertama adalah dialah Yesus. Yes. Dia kebenaran. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Siapa yang bisa bantu dia supaya dia bisa punya catatan? Dikembalikan. Amin. Oke, apa itu kebenaran yang kedua? Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya. Amin. Kamu gak bisa menerima kebenaran dua yang lain selain daripada yang kedua. Yang pertama adalah Yesus Kristus, yang kedua adalah firman-Nya. Haleluya. 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 Amin. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman. Yes. Amin. Bukan Bapak yang bilang. Yang bilang itu Alkitab. Ya. Ya, Tuhan yang memberitahu bahwa kebenaran itu adalah firman. Firman. Haleluya. Haleluya. Amin. Coba katakan dengan saya, kebenaran adalah Yesus Kristus Yesus Kristus dan firman-Nya. dan firman-Nya. Kalau aku ingin menerima kebenaran, Kalau aku ingin menerima kebenaran, aku harus memandang Yesus aku harus memandang Yesus sebagai polanya, Endah menerima perkataannya dan menerima perkataannya hatiku. di dalam hatiku. Maka saya menerima kebenaran. Maka saya menerima kebenaran. Amin. Endah. Firman-Nya itu kebenaran. Amin. Haleluya. Amin. Saya ingin meyakinkan dirimu bahwa kebenaran itu dari firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bisa dari sini bahwa firman-Nya adalah kebenaran. Saya tanam dulu di sini. Haleluya. Kalau kau punya kebenaran, maka kamu akan mengalami pembentukan mentalitas kerasan. Haleluya. Haleluya. Perubahan. Oke, satu lagi, Mazmur 119 ayat 160. Satu lagi. Kita buka dulu Alkitabnya ya. Ini saya sampai jam berapa untuk Rani? Jam 10. Jam 10. Kita harus lari-lari nih. Mazmur sudah 119 ayat 16. Oke. Sudah siap? Udah baca. Dasar firman-Mu Adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil
Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya artinya begini. Thy word is true. Yes. From the beginning. Firman adalah benar sejak semula. Ya. Jadi nggak ada yang salah dengan firman. Kemudian, and every one of thy righteousness, judgment endures forever. Ya, dan setiap dari kebenaran itu, ya dikatakan adalah keadilan untuk selama-lamanya. Amin. Oke, kembali ke bahan. Papa terangkan dulu tentang hidup dari Kebenaran. Oke, mari kita lihat tadi role modelnya siapa? Yusuf. Yusuf. Dari mana dia dapat kebenaran? Kok Bapak bilang dia dapat kebenaran? Nah, mari saya terangkan. Yang pertama, Yusuf menerima visi dari Tuhan lewat mimpi. Berapa kali? 2. Halo? Yes. Amin. Wira. Ya. Berapa kali? 2 kali. Haleluya. Masih ingat mimpinya apa? Dia bermimpi. Lalu dia dan saudara-saudaranya menyapikan 11 berkas gandum saudaranya, abang-abangnya, menyembah kepada berkas Yusuf. Yang kedua, dia bermimpi apa? Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Berarti Yusuf disembah oleh ayah dan ibunya juga. Apa itu kebenaran? Itu yang dia dapat. Yes. Tuhan berbicara kepada dia tentang destininya, tentang masa depannya, tentang bangsa Israel, dan tentang dunia. Amin. Tuhan beritahu Tuhan. Berulang kali dalam Alkitab Tuhan berbicara lewat mimpi. Tuhan berbicara kepada Yusuf lewat mimpi. Amin. Supaya Yusuf tidak menceraikan Maria. Amin. Halo? Ya. Lewat mimpi. Malaikat bilang jangan kau cerahkan. Yes. Karena bayi dalam kandungannya adalah ya Yesus Kristus. Beri nama Yesus. Banyak di dalam Alkitab Tuhan berbicara melalui mimpi. Berarti Yusuf menerima kebenaran. Apakah ketika terima mimpi ini Yusuf langsung cium? Tidak. Ya, maka ingat, seorang pemimpin yang punya visioner, dia pasti suka membicarakan mimpinya, visinya. Amin. Ya, nggak suka ngomong-ngomongin kelemahan orang lain, tapi dia suka membicarakan visinya, Amin. rencana-rencananya. Nah, ini pemimpin hebat. Amin. Amin. Haleluya. Ya, dia suka membicarakan visi, sharing, deklarasikan. Kalau kau punya mimpi hebat, kau harus sering bicarakan mimpi. Halo. Amin. Kau harus sering bicarakan, sampaikan. Nah, Papa sering bicarakan mimpi Papa. Ya. Jadi dia terima kebenaran. Yang kedua, Yusuf, ya visi Yusuf adalah untuk membawa. Ya visi yang terima Yusuf justru membawanya kepada namanya proses Tuhan. Ingat, kalau kau punya mimpi, kalau kau punya kebenaran dari Tuhan, pasti kamu akan masuk kepada proses. Ingat, pemimpi itu gak tenang-tenang. Pemimpi itu pasti dibawa kepada proses. Ya. Haleluya. Proses Tuhan apa dimulai? Yang pertama, begitu dia kasih tahu mimpinya 2 kali, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, iri dan benci. Ya, ici. Maka orang yang suka iri dan benci, tanda dia tak punya visi. Tapi orang yang punya visi, dia akan sibuk untuk mewujudkan visinya. Tapi orang yang tidak punya visi Tuhan, sibuk mengurusi visi orang lain. Karena dia tidak punya visi, dia bahas visi orang lain. Tapi orang yang punya visi dari Tuhan, dia pasti konsentrasi. Yes. Haleluya.
masuk sumur kosong. Semalam-malaman dia nangis karena dimasukkan ke sumur. Emangnya lu pikir enak masuk sumur satu malam? Yang masukin bukan orang lain, abangnya sendiri. Ya. Dua orang. Sakitnya tuh di sini. Kalau ada orang lain yang benci lalu dia disakiti, nggak terlalu apa-apa. Tapi kalau orang yang dikasih justru memasukkan dia ke sumur, itu sakitnya ke hati. Ketakutan bisa lama-lama. Apalagi prosesnya. Abang-abangnya bilang, ya khususnya Ruben, janganlah kita bunuh dia. Kita jual aja deh. Hanya untuk mengundur-undur waktu. Begitu Ruben pergi sebentar, nggak tahu dia beritahu apakah dia lagi ke toilet. Ya 9 lagi jual dia langsung ke orang Midian. Kebetulan orang Midian datang. Jadilah dia budak orang Midian. Dari orang Midian dijual kepada Potifar. Siapa ini Potifar? Panglima TNI Mesir. Ya. Itu panglima, pejabat tinggi. Kalau orang bilang pejabat teras. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Di rumah Potifar semua yang dikerjakannya berhasil. Ya, hartanya Potifar nambah terus. Karena apa? Karena apa yang diberkati Yusuf, dikerjakan Yusuf, diberkati oleh Tuhan. Amin. Kemudian apa yang terjadi? Istri Potifar merayu dia. Apakah dia mau? Tidak. Karena dia punya kebenaran. Apa katanya? Semua di sini telah diberikan oleh Tuhanku kecuali engkau. Apakah aku tidak takut kepada Tuhan yang di hadiratnya setiap hari dan melihat dia takut kepada Tuhan. Ya. Akibatnya apa? Masuk penjara. Memangnya enak masuk penjara? Udah harta Potifar makin banyak, difitnah, masuk penjara. Di penjara dia ketemu 2 pejabat Firaun juga, juru minum dan juru masak. Ini lagi ini memang pemimpin itu akan selalu senang berjumpa dengan orang yang punya mimpi. Jangan kau sibuk mengurusi mimpi orang lain. Kalau kau gak punya mimpi, berlutut minta Tuhan, apa mimpi Tuhan untuk saya? Aku mau. Ya. Amin. Amin. Kemudian apa lagi? Betul yang disampaikan, nanti juru makan itu akan digantung di gunung, tapi juru minum itu akan dipakai kembali. Betul mimpinya, tapi 2 tahun dilupakan. Kenapa? 11 kali dia selalu menggunakan aku. Harus habis dulu 2 tahun. Lalu apa yang terjadi? Barulah setelah dia siap, Firaun bermimpi. Berapa kali dia bermimpi? Juga 2 kali. Pertama tentang berkas lambung menelan berkas yang berisi. Gimana pula lambung mau menelan yang berisi? Yang kedua, lembu kurus menelan lembu gemuk. Ternyata bicara tentang musim 7 tahun akan datang musim kelimpahan di Mesir, tapi 7 tahun kemudian akan datang musim kekeringan. Orang bilang, siapa bisa mengartikan dan tahu mimpi-mimpiku? Ayo dikasih bayar. Gak ada yang bisa. Tiba-tiba juru minum bilang, ada seorang yang sudah juga mimpinya, artinya aku sampai di sini. Siapa? Panggil Yusuf. Apa yang terjadi dengan Yusuf ketika dipanggil? Betul, kau orangnya yang bisa mengartikan mimpi. Dia sudah menang 11 kali sudah bakal, dan dia bilang apa? Bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah yang ada di surga. Ya, amin, amin. Haleluya. Allah yang ada di surga lah membuat aku bisa mengartikan. Haleluya. Amin. Begitu seseorang lupa bahwa itu karena Tuhan, putus.
kasih karunia, maka dia akan melakukannya dengan dirinya sendiri. Dia semakin. Kalau kau mengerjakan semua petugasan Tuhan karena kekuatan, kau pasti mati seperti dunia. Sebagai guru juga sama, Ya. aku juga sama. Kalau Bapak melakukan semua petugasan ini dengan kekuatanku, aku pasti mati. Tapi aku menggunakan selalu hidup dari Tuhan. Amin. Nah, apa yang perlu kita lihat di sini? Baru dia masuk menjadi berjumpa dengan Firaun, lalu menjadi penguasa di Mesir. Ini sudah kita bahas selama 3 minggu. Apa yang perlu kita belajar di sini? Yang pertama perlu kita belajar dari kebenaran. Orang yang dipilih pasti diproses, pasti diproses. Supaya apa? Supaya bisa dipercaya. Coba katakan sama dengan saya. Orang yang dipilih Orang yang dipilih pasti akan diuji, pasti akan diuji, pasti akan diproses. pasti akan diproses. Karena ketika dia sudah lulus, Karena ketika dia sudah maka lulus, dia akan menjadi orang yang dipercaya. maka dia akan menjadi orang yang Dipercaya dipercaya, oleh Tuhan dipercaya oleh dan Tuhan, dipercaya oleh raja-raja. dan dipercaya oleh raja-raja. Halo. Haleluya. Halo. Amin. Kalau kau tidak tahan uji, itu kau tidak hidup dari kebenaran. Hanya kebenaran yang membuat kita tahan uji. Haleluya. Makanya sejak semula firman-Mu sudah ada benar sejak semula. Tidak akan goyah, tidak akan tergoyahkan karena kebenaran tidak mungkin goyah. Siapa yang hidup dari kebenaran Allah tidak akan goyah. Amin, amin. Haleluya. Amin. Amin. Yang kedua, proses jauh lebih penting daripada hasil. Amin. Haleluya. Ya. Karena Yusuf tidak menang-menang, akhirnya Tuhan dapati 11 kali dia bilang aku dan aku dan aku dan aku. Apa yang terjadi? 2 tahun lagi ditambah prosesnya. Karena bagi Tuhan bukan hasilnya lebih penting. Gimana ya? Bukan hasilnya yang lebih penting. Hal yang lebih penting adalah proses. Yes. Untuk apa kau berhasil? Kau bilang nilaimu bagus, tapi prosesmu salah. 0. Tidak masalah nilaimu tidak terlalu bagus, tapi prosesmu buruk. Amin. Itu jauh lebih penting. Makanya amin. Haleluya. Amin. Apa nilaimu 10 tapi nyontek? Ya. Lebih bagus nilaimu 6, tapi kau kerjakan sendiri. Yes. Ya, betul. Tapi 6 ke 10 Pak, iya. Suatu saat kalau kau sudah tahu prosesnya, kau pasti akan dapat nilai 10. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Jadi bukan hasilnya yang penting, prosesnya jauh lebih penting. Apalagi aku suka proses Tuhan, karena lewat proses aku dipercaya masuk istana. Amin. Wira-wira. Haleluya. Aku suka proses. Kau harus menyukai proses. Orang yang lari dari proses akan selalu dikejar hantu. Dikejar-kejar terus. Jangan lari di proses. Amin. Apalagi menyerah. Kalau lagi proses, nikmati saja. Yes. Nah, itu Wira. adalah obat. Amin. Amin, Wira. Adakah obat yang enak? Tapi kau harus makan kalau kau sakit supaya kamu Sembuh. sembuh, bukan kaya. Kaya. Amin. Haleluya. 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 Yes. Amin. Amin. Apa sedang mengajarkanku ke sini? Kalau kau punya mimpi, kau pasti punya proses. Amin. Amin. Saya baru ingat, kenapa saya harus mengalami proses? Tukang pingsan 5 tahun, juga pernah tukang bangunan, keneknya, pernah juga kenek bus Medan Sibolga. Ya,
macam-macam lah. Pernah juga tukang cuci gosok, pernah tuh bapak yang menanggung tukang cuci gosok karena nggak makan lagi, ya cuci gosok. Pernah juga, tahu nggak? Itu dipanggil pria panggilan, bukan ibu belah. Ya, setiap WC sumpah dipanggil. Serius? Berapa kali hanya tinggal seorang begini? Ya Allah. Ya, pernah apa ini? Makanya baru saya tahu. Oh iya, kenapa mimpi saya besar? Kenapa saya masih ingin bermimpi besar? Kau bilang, begitu ku kasih kau mimpi, kau pasti akan masuk pada proses. Makanya jangan benci, jangan nilai orang yang lagi proses. Ya. Haleluya, jangan hakimi orang yang lagi proses. Ya. Karena dia sudah nilainya lagi naik. Amin. Haleluya. Haleluya. Nomor 2, mentalitas keras nomor 2 adalah hidup dalam damai sejahtera. Jangan cepat hidup dalam damai sejahtera. Amin. Amin. Amin, damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu adalah kalau bahasa Ibrani-nya adalah shalom. Jadi kalau orang bilang shalom, berarti damai sejahtera lagi. Jawabku harus apa? Shalom, berarti ku terima damai sejahtera itu. Sebenarnya sama, shalom itu assalamualaikum. Jawaban mereka adalah waalaikumsalam. Ya, orang-orang bilang horas, menjual-jual. Orang Bapak bilang menjual-jual. Yahoo. Itu bicara sebenarnya bicara tentang shalom, salam. Ngerti ya? Yes. Jadi damai sejahtera itu. Makanya tadi di Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, pasti di situ ada damai sejahtera. Amin. Haleluya. Kalau kau ingin menerima kebenaran damai sejahtera, tinggal dalam damai sejahtera. Kau harus hidup dari kebenaran. Kebenaran. Jangan cari tempat lain. Amin, amin. Tempat lain itu adalah KW. Yes. Apalagi dia apotik, tak bisa menemukan damai sejahtera di apotik. Hanya dari kebenaran. Amin. Haleluya. Bagaimana seorang bisa tenang, bisa damai sejahtera? Karena dia menerima yang namanya identitas gambar diri yang benar. Amin. Kalau kau punya gambar diri yang benar, kau pasti akan tinggal dalam damai sejahtera. Haleluya. Apa gambar dirimu? Gambar dirimu adalah Kristus. Yes. Haleluya. Maka Amin. Kristus di dalamku adalah identitasku. Kemudian akulah generasi Kristus. Identitasku Kristus. Haleluya. Identitas Bapa adalah Kristus. Kenapa identitas? Karena Roh Kristus ada di dalammu. Haleluya. Berarti kita adalah generasi Kristus. Coba katakan Kristus di dalamku. Kristus di dalamku. Itulah identitasku. Itulah identitasku. Kamilah generasi Kristus. Kamilah generasi Lagi, Kristus. ya, Kristus di dalamku. Kristus di dalamku. Itulah identitasku. Itulah identitasku. Kamilah generasi Kristus. Kamilah generasi Kristus. Kamilah generasi Kristus. Kamulah generasi Kitalah Kristus. generasi Kristus. Kitalah generasi Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Jadi sebenarnya tujuan proses Tuhan itu adalah untuk membentuk mental kerajaan. Tidak ada mental terbentuk kalau tidak ada proses. Amin. Nah, tidak ada mental kerajaan terbentuk kalau tidak ada proses. Haleluya. Nomor 3. Mentalitas kerajaan nomor 3. Hidup dalam sukacita Roh Kudus yang Melimpah. haleluya. Apa itu sukacita? Sukacita itu adalah bukan perasaan yang dari luar, tapi perasaan roh yang datang, sehingga ketika tekanan datang, proses
proses datang, kita anggap ringan. Amin. Kenapa? Hatinya bergembira. Haleluya. Hati yang gembira adalah Obat. yang Manjur. manjur. Hati yang Gembira adalah obat. yang manjur. Ya kan? Jadi kau harus hidup dengan sukacita. Kenapa? Minyak ketika kau diproses sukacita. Amin. Orang yang diproses ibarat sepeda motor nggak ada oli, nggak ada oli mesin. Apa yang terjadi? Jim. Mogok, turun mesin. Maka proses Tuhan memerlukan sukacita dari Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ya. Orang yang tidak hidup dalam sukacita Roh Kudus diproses Tuhan, rasanya berat semua, kesat. Ya, lihat tembok, marah dia. Tembok malah. Ya, lihat lalat terbang, marah dia. Semua dimarahin. Kehilangan sukacita. Ya, dia lihat dirinya di cermin, marah juga sama cermin. Jelek aja kau bikin aku kan? Kehilangan sukacita. Halo. Haleluya. Apapun katanya, kait ini, Baik ini nah. kalau kamu nggak punya sukacita dari Roh Kudus di dalam proses, tamat riwayat, Ya. kolaps kamu, habiskan. Ya. Kalau kamu nggak punya sukacita sebagai guru, kolaps. Yes. Kalau kamu nggak punya hidup dalam sukacita sebagai peserta didik, kolaps. Pulang-pulang bengkok. Tahu bengkok? Salah urang. Ya, kenapa? Diserang oleh Mang Adadi. Mangamu darah tinggi. Ya, habis dia. Kenapa dituduh? Ya, ada. Halo. Amin. Halo. Mentalitas kerajaan yang terbentuk lewat proses Tuhan akan menjadi kendaraan yang baik sampai ke istana. Berarti kendaraanmu sampai ke istana hanya lewat yang namanya mental kerajaan Amin. yang terbentuk di dalamnya. Amin. Amin. Walaupun Yusuf kendaraannya sumur, orang Midian, Potifar, penjara, juru minum, nggak apa-apa. Hidup dalam sukacita dia menanggung semuanya itu. Halo, tapi ingat, semua proses itu jadi kendaraan sampai ke istana Firaun. Amin. Haleluya. Amin. Mentalitas kerajaan yang terbentuk lewat proses Tuhan akan menjadi kendaraan yang baik sampai kepada istana. Makanya harus hidup dalam sukacita. The joy of the Lord is Yes. my strength. The joy of the Lord Is my strength. The joy of the Lord Is my strength. The joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Allah adalah kekuatan. Wira. Maka orang yang bersukacita akan nampak dari wajahnya, bukan dari kantongnya. Haleluya. Coba dulu lihat kanan kirinya, apakah dia melimpah dengan sukacita? Coba lihat dulu, lihat dulu. Haleluya. Ada yang begini dia, ya, ini mah sukacita itu apa yang bengkok? Lihat dulu kanan kirinya. Apakah orang itu melimpah dengan sukacita? Sudah? Amin. Lihat. Dah. Makanya orang yang bersukacita pasti disukai orang-orang. Ya, beda ya, jalan-jalan di pinggir jalan, yang ketawa terus, beda. Ya, yang terakhir, yang gambar. Oh iya, ternyata bisa. Hebat ya. Ya, yang terakhir, mentalitas kerajaan
melakukan Amin. itu dengan benar. Itu kalau ada pemerintahan dan hukum. Kasih jadwal sama dia, tiket. Waktu dilihat gurunya, digosoknya sampai habis kainnya, ya kan? Tapi mau nggak dia, langsung. Kalau punya pemerintahan di dalam, Yes. Ya. harus ada pemerintahan. Amin. Haleluya. Halo. Hati-hati Gunakan gunakan. tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Jangan. Iya. Hati-hati. Yes. Haleluya. Amin. Ya. Nih, kita lihat dulu. Pemimpin hebat dibentuk oleh seorang bapak rohani hebat. Tidak ada pemimpin hebat dilahirkan, tapi pemimpin hebat itu dibentuk. Amin. Amin. Semua orang dilahirkan, tapi hanya pemimpin hebat yang dibentuk. Amin. Ulangi nih kata-kata Bapak ini. Semua orang dilahirkan. Semua dong. Semua orang dilahirkan. Ada yang tidak dilahirkan di sini? Pasti dilahirkan dari lahir. Tetapi seorang pemimpin hebat Seorang pemimpin hebat dibentuk oleh Bapak rohani. dibentuk oleh Bapak rohaninya. Gian. Namanya dibentuk kan pakai tangan. Lomo-lomo di mata kodo. Nah gitu. Harus ada tangan yang membentuk. Amin. Orang Batak ada namanya dulu namanya lapet. Halo, Ya. Edi. Ya, orang Batak ada makanan khas karena bentukan tangan. Namanya lapet pohon-pohon. Kau bisa bayangkan setiap kali dimasukkan ke kubusan, makanya disebut pohon-pohon bekas tangan ada di sini. Harus ada bekas tangan seseorang untuk melahirkan pemimpinnya. Yes. Amin. Kenapa? Yang dibentuk adalah dibentuk pemerintahan di dalam roh. Amin. Kebenaran yang dibagikan akan menjadi hukum di dalam roh. Amin. Maka dia akan menjadi orang yang dituntun oleh hati nurani. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa yang ditanam? Apa yang dibentuk? Kebenaran. Ya. Come on. Come on. Yes. Haleluya. Amin. Bisa lihat di sini. Tidak ada pemimpin hebat yang tidak lahir dari bentukan seseorang. Pasti lahir dari bentukan seseorang. Amin. Ada tiba-tiba lahir, pemimpin, nggak ada. Harus dibentuk oleh tangan seseorang. Yes. Haleluya. Haleluya. Ya. Apa yang dibentuk? Mentalitas seseorang. Apa yang Amin. dibentuk? Kebenaran dalam dunia. Apa yang dibentuk? Amin. Itu menjadi hukum ilahi di dalam roh. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Sehingga apa? Kebenaran itu menjadi namanya hukum. Berarti itu sudah menjadi karakter ilahinya. Amin. Tentang kerajaannya. Yes. Haleluya. Amin. Itu ada bukan hanya di omong-omongannya lagi, tapi sudah ada dalam kehidupannya sehari. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Haleluya. Yang terakhir, di mana ada
hukum Tuhan, di situ nyata pemerintahan. Dengarkan, kalau hukum Tuhan sudah terbangun dalam roh, pasti di situ sudah ada pemerintahan. Yes, amin, amin. Apa syarat sebuah negara berdiri? Yang pertama, ada wilayah namanya domain. Makanya kingdom, ada rajanya, ada domainnya, disebut kingdom. Yang kedua, ya, ada rajanya. Yang ketiga, ada hukumnya. Amin. Kalau tidak ada hukum, negara itu tidak akan disahkan. Maka sistem hukum kita sampai hari ini masih lebih banyak dari Belanda. Ya, nanti kalau bertanya abang-abang atau orang yang sarjana hukum, mereka akui bahwa sistem hukum kita masih lebih banyak dari Belanda. Ninggalan koloni Belanda. Ya. Kamu harus tahu di mana hukum Tuhan, di situ ada pemerintahan. Iya. Hukum Tuhan hidup di dalam hidup Yusuf. Maka dengan baik-baik, Allah memerintah lewat Yusuf untuk seluruh Mesir dan sampai ke dunia. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Jadi di mana ada hukum Tuhan, di situ ada pemerintah. Amin. Kalau Bapa rohani membentuk kebenaran menjadi hukum di dalam roh, maka pasti ada pemerintahan. Amin. Pemerintahan Tuhan. Pemerintahan Tuhan itu kau dipimpin oleh suara Tuhan atau hati nurani Amin. dalam apa yang kau lakukan, baik dilihat orang lain maupun tidak dilihat oleh orang lain, kamu dipimpin. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Gak cukup waktu saya? Bisa 30 menit. Hah? Tambah 30 bisa. Sudah. Terima kasih. Ya, itu sudah saya tajak gas. Oke, kamu tidak paham di sini? Ya, di sini. Jadi ada di sini. Mari kita ulangi catatan kita masing-masing. Yang pertama, mentalitas kerajaan. Yang pertama adalah satu, Hidup dari jangan dulu. saya mau lihat catatan. Tes. Bikin halaman yang pertama. Oke. Apa mau lihat? Ayo kita samakan. Cek catatan, cek. Mentalitas kerajaan. Yang pertama, Hidup dari kebenaran Allah. nomor dua, hidup dalam damai sejahtera. Nomor tiga, kompak dong. Nomor tiga, hidup dalam Sukacita dari Roh Kudus yang melimpah. Haleluya. Yang nomor empat, Pemerintah sebagai hukum kita ulangi. Pemerintahan sebagai hukum. Ingat lagi coel-coel lalu lempar batu sembunyi tangan. ya. Karena apa? Ada pemerintahan. Ketika dilihat ada sampah, gak harus bilang, Opo Sari, baru kerja. Begitu dia sampah, ada pemerintahan Tuhan. Yes, amin. Begitu dia mau masuk ke kelas, jatuh kayu pel. Gak diinikan. Ambil, karena ada pemerintahan. Yes. Mereka akan dengan bagus. Lari-lari dia, dipakai dulu. Ada uang 5.000 saja. Wow. Itu pemerintahan Tuhan. Tidak.
tugas lost and found. Yes. Gurunya pun aku berikan uang, bukan uang. Ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Tanya nanti oleh pembina, siapa yang nyawanya sudah pecah? Padahal udah pecah udah datang. Kamu jujur. Ada pemerintahan itu. Ya. Saatnya nanti. Di antrian keempat langsung masuk ke depan. Aku duluan. Ya. Gak ada pemerintahan. Ya. Cek. Ya sekarang waktunya makan. Ya, dia belakangan dia langsung duduk. Nah. Karena dia suka ikan teri sambal, dimasukkan semua ke piringnya. Wah. Ditinggalkannya, nggak ada sama orang lain. Ada pemerintahan. Apalagi ikan teri dan terong. Terong sambal. Makan, ya kan? Cendol masih ada sisa. Gak ada pemerintahan juga. Ujian nih, ujian. Bentar ya nak, ibu ke kantor dulu. Kalian lakukan ujian. Ada pemerintahan. Yes. Haleluya. Halo. Amin. Naik angkot nih, naik angkot. Tiba-tiba datang. Bang. Aku mau pergi. Ada pembantu. Ini lagi. Dong, udah perlu ini dong. Jangan lagi. Yang benar apa? Dong. Ya. Datang nundung dari ladang karena nggak ada lagi anaknya yang di depannya bawa kayu bakar capek dibilangin lagi ada nenek sini lewat Dulu Tuhan. datang lagi nggak ada pemerintahan tuh ya apa yang terjadi kalau ada pemerintahan Tuhan dong bisa kembali dong sini uang Ya, amin. masuk kamar mandi pakai celananya keluar saja Ya. kaki siram Ya. tak ada pemerintahan Tuhan di sini keluar dia udah dengan keran sudah berjatuhan biarin aja Ya. padahal udah ditulis setiap keluar dari ruangan ini Matikan keran. dan keran air ada pemerintahan Ya. halo Amin. Papa mau lihat selama kamu ikutkan di sini Papa mau lihat calon-calon pemimpin hebat yang hidup dengan pemerintahan Tuhan Amin. adakah pemerintahan Tuhan di dalam hatinya sebagai hukum sesi kedua nanti malam saya akan bagikan tentang bagaimana bagi pemerintahan pendiri dari gereja Metodis John Wesley dia bilang begini berikan aku 10 pemuda yang dipimpin oleh hati nuraninya artinya orang yang hidup dengan pemerintahan Tuhan di dalam rohnya kami akan mengguncangkan Ya. Soekarno juga mengatakannya lagi beri saya 1000 pemuda yang hati nuraninya pemimpin aku akan mengguncangkan kamu bisa mengerti segala bagaimana hidup dalam pemerintahan Tuhan Tuhan harus memerintah di dalam hati sebagai itu Yes. tidak perlu dibilang tidak harus dilihat seperti ini nggak harus bilang diam baru diam Ya. tapi Betul. dia sadar bahwa kan dia ngomong-ngomong Betul.
Dia sudah mengganggu yang lain. Halo. Cara duduknya. Amin. Angkat tangan sekarang. Tutup matanya, tutup catatan. Haleluya. Tutup matanya sekarang. Haleluya. Teki sungguh-sungguh. Katakan Bapa, saya tahu sekarang Saya tahu sekarang pemimpin hebat karena dia menerima visi dari Tuhan dan dia suka proses. Ketika dia diproses, hatinya melimpah dengan sukacita. Dia tinggal dalam damai sejahtera. Karena Yesus Kristus dan firman-Nya dia terima di dalam kebenaran. Orang-orang seperti itulah yang akan terbentuk mental kerajaan di dalam dirinya. Mental kerajaan inilah sebagai kendaraan yang baik untuk menghantarkan dia untuk berjumpa dengan Raja Pemimpin di istana kerajaan. Hari ini saya belajar dari Yusuf. Yusuf sibuk membicarakan visi, fokus membangunnya. Walaupun proses abang-abangnya iri dan benci kepada dia, tapi dia tetap fokus kepada visi Tuhan. Hari ini aku beri hidupku, aku persembahkan hidupku. Aku mau menjadi pemimpin hebat yang berkenan di hadapan Tuhan, disukai oleh manusia, akan menginspirasi, memberi kehidupan kepada banyak orang. Hari ini Bapa, aku buka hatiku, penuhilah biar Rohmu memimpinku. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Buka hati untuk Roh Tuhan. Kita naikkan pujian, buka hati.
terjadi dalam hidup. Kalau kau menerima ini di dalam roh, itu sebabnya tutup mata. Dan hari ini Bapak datang kepadamu. Oleh karena firman ini sudah datang kepadamu hari ini, Bapak ingin menantangmu hari ini. Tapi ini kau harus mengambil keputusan. Siapa di antara yang merindukan hal ini terjadi di dalam hidup? Siapa di antaramu ketika kau mendengarkan firman yang Bapak berikan, ada sesuatu yang didorong di dalam roh? Tuhan, aku inginkan itu terjadi dalam hidupku. Aku ingin dipimpin oleh mimpi Tuhan. Dan hatimu berkobar-kobar. Sejak dari awal Papa menyampaikan firman ini, ada sesuatu yang Tuhan dorong di dalam rohmu. Engkau ingin dan menginginkan hal itu terjadi di dalam hidupmu. Bapak Ibu, kau tahu bahwa ketika kau berkata aku ingin mengalami, angkat tanganmu di tempatmu saja. Bapak ingin hanya yang mengerti. Kalau kau mengerti, nanti kau mengangkat tangan. Haleluya. Semua yang sudah tadi mengangkat tangan, angkat tinggi-tinggi. Yang kedua, kau belum mengerti semua yang dikatakan ini, tapi kau mau belajar, kau mau diajar dengan sungguh-sungguh mulai dari sekarang. Kau tidak main-main ketika kamu diajar. Amin. Tapi kamu berkata, Tuhan, mulai dari sekarang aku nggak main-main lagi, karena orang yang disebut pemimpi itu tidak akan bermain-main dalam hidupnya. Yes, Tetapi amen. ketika Tuhan kasih dia visi, kasih dia mimpi, dia membangun hidupnya supaya mental kerajaan. Itu sebabnya dia memberi diri supaya dibentuk oleh seorang Bapa. Siapa yang pertanyaan pertama dan kedua itu ingin kau terjadi dalam hidup? Angkat tangan di tempat. Baik, kalau begitu angkat tanganmu semua. Katakan begini, bahwa dalam nama Yesus, mulai dari sekarang, hidupku tidak boleh bermain-main lagi. Aku tidak akan bermain-main lagi, karena panggilan dari surga. Aku sudah lihat dan aku sudah dengar. Mulai hari ini, demi nama Yesus, biarlah Roh Kudus bekerja di dalamku untuk melihat masa depan, melihat pekerjaan Tuhan, Melihat pekerjaan menjadi pemimpin yang disukai oleh Tuhan, menjadi pemimpin yang disukai oleh manusia. disukai oleh manusia. Bapa, dalam nama Yesus, Bapa, dalam nama aku Yesus, buka hatiku, aku buka hati, aku persembahkan bagimu aku persembahkan kepada Yesus Kristus sang kebenaran, kepada Yesus Kristus dan kepada firman adalah kebenaran. dan kepada firman yang adalah Aku kebenaran. persembahkan hidupku, Aku persembahkan aku hidup. serahkan masa depan Aku serahkan demi nama Yesus. demi nama Yesus. Akulah generasi Kristus. Akulah generasi Kristus. Akulah generasi Kristus. Alami dalam nama Yesus. Aku alami dalam Aku nama Yesus. terima di dalam nama Aku Yesus. terima dalam Aku percaya Aku percaya firman yang datang hari ini firman yang datang hari ini untuk memeteraikan untuk memeteraikan dalam rohku. di dalam rohku. Mulai dari sekarang, Mulai dari Roh sekarang, Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan Roh bekerja. Kudus akan memimpin. Roh Kudus akan memimpin. Apa yang tidak mungkin Tidak akan mungkin menjadi mungkin jadi mungkin oleh karena pekerjaan oleh karena pekerjaan Roh Kudus. demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Katakan sama-sama, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati
pekerjaan itu terbangun di dalam kami. Amin. Kami percaya hidup kami berbeda. Yes. Mentalitas kami berbeda. Mindset kami berbeda. Kami sudah dipindahkan dari mentalitas perbudakan masuk kepada mentalitas kerajaan. Yes. Amin. Itu yang membuat hidup kami berbeda. Amin. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau akan terus kerjakan Tuhan. Engkau terus berbicara kepada kami Tuhan sepanjang sesi sampai besok ini Tuhan. Oh, kami berdoa Tuhan. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan supaya Roh Allah yang mengerjakan itu di dalam hati kita semua. Oh, haleluya. Mari Tuhan, kami berdoa kerjakan yang lebih dahsyat lagi Tuhan atas setiap kami. Roh-Mu Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi dalam setiap sesi Tuhan. Roh-Mu bekerja, firman-Mu bekerja, membentuk setiap kami, membentuk mentalitas kami Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, dan pujilah nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Coba taruh dulu tanganmu di hati. Mana hatimu? Firman itu tertanam di mana? Di hati. Amin. Tertanam dan tertulis di dalam hati kita. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Siapa yang bersuka cita? Amin. Semua kita bersuka cita Amin. karena firman Tuhan itu akan bekerja bagi orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Ya. Amin. Lagu yang tadi masih bisa dinyanyikan sebentar. Destiny is calling me to man up. Amin. Yes. Ini menjadi lagu apa kita ya di camp ini. Amin. Amin. Ini terus dipelajari. Mungkin di apa pas istirahat ya, pas di lapangan, pas makan ya bisa belajar lagu ini. Destiny is calling me. Come on.
Wah, kalian akan bangkit seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Haleluya. Amin. Yes. Amin. Yes. Bangkit seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Amin. Karena rohnya yang semakin kuat. Yes. Haleluya. Amin. Maka sampai habis selesai sesi, jangan ada yang loyo-loyo. Ketika mulai lemas, bangun lagi rohnya. Yes. Mulai namanya pelatihan. Yes. Haleluya. Haleluya. Walaupun badan tubuhnya lapar, tapi rohnya tetap kuat. Yes. Namanya pelatihan. Amin. Amin. Oke, silakan. Silakan dulu. Silakan. Baik, perhatikan. Baik, perhatikan. Setelah ini kita akan ada internalisasi, ya. Kita ambil waktu 15 menit, betul? Nah, boleh nanti diambil tempat yang begitu nyaman buat kalian setiap kelompok, ya. Tidak harus di tempat ini, tapi di luar juga. Nanti setelah itu dengar bel berbunyi, dengar-dengaran, ya. Bel akan berbunyi setelah itu untuk kemudian baris di depan kelas. Ingat, pembina tolong diperiksa, ya, setiap sesi catatannya supaya lengkap dan dilengkapi